Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ervin Nurlaili Wulandari, NIM 10519179. Muhammad Mahda Fikriya, NIM 10519184. Saya Mila Oktasari, NIM 10519176. Oke, langsung saja di sini kami akan menjelaskan tema konsep hudud dalam al-hadis. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hudud. Hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti mencegah. Disebut mencegah karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman. Adapun menurut syarak, hudud adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu. Sedangkan secara etimologi sendiri dapat dirumuskan bahwa hudud adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati. Sedangkan secara terminologi, Muhammad Al-Jurjani memberikan definisi bahwa hudud adalah hukuman yang tertentu kadarnya yang wajib ditetapkan karena merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudud ditetapkan atas 3 macam. Yang pertama, hukum-hukum yang haram itu sendiri yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, batas-batas hukum Allah di mana seseorang dilarang untuk melebihi batas. Yang ketiga, hukum-hukum yang telah ditentukan yang menyerahkan agar tidak melakukan perbuatan yang haram. Menjelaskan jenis dan batasan hudud. 1. Jenis dan batasan hukuman bagi tindakan kejahatan zina. Adapun arti hadisnya yaitu dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah hukum dariku, ambillah hukum dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka para pezina. Jajaka berzina dengan gadis melarangnya 100 cambukan dan diasingkan pelengkap. Duda berzina dengan janda melarangnya 100 cambukan dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. A. Penjelasan kosakata mufradat. 1. Huzu anni mengisyaratkan kepada suatu hal yang masih samar. 2. Lahunna sabila dicambuk 100 kali. 3. Al-bikru wanita atau pria yang belum menikah. 4. Al-bikru bi al-bikri mubtada dan kabarnya adalah lafaz jidu mi'atin. 5. At-tasyayib diambil dari kata tasabak. Ya, istilah ini digunakan untuk laki-laki dan wanita. 6. Jildun. Al-jildun adalah memukul dengan cambuk. Adapun kandungan hadisnya ialah sebagai berikut. 1. Sesungguhnya hudud bagi zina muhsan adalah hukum rajam dengan dilempar batu sampai meninggal dunia. 2. Sesungguhnya hukum zina ghairu muhsan atau orang yang belum menikah. C. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, janda atau duda dicambuk 100 kali dan dirajam, menunjukkan perpaduan antara doa hudud bagi perawan atau perjaka dan zina muhsan. Ini adalah masalah khilafiyah. Mayoritas ulama diantaranya empati iman mazhab berpendapat kepada tidak dipadukannya antara hukum cambuk dan hukum rajam. Hal ini karena sesuai dengan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah merajam Ma'iz dan Ghamidiyah serta sahabat lainnya. 2. Jenis dan batasan hukum bagi tindakan kejahatan pencurian. Adapun hadisnya ini adalah masalah khilafiyah. Mayoritas ulama diantaranya empati iman mazhab berpendapat kepada tidak dipadukannya antara hukum cambuk dan hukum rajam. Hal ini karena sesuai dengan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah merajam Ma'iz dan Ghamidiyah serta sahabat lainnya. 2. Jenis dan batasan hukum bagi tindakan kejahatan pencurian. Adapun hadisnya yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah melihat bersabda, orang yang berkhianat, penjambret dan perampok tidak dipotong. Hadis riwayat Ahmad dan Imam 4. Hadis ini sahih menurut Tirmizi dan Ibnu Hibban. 3. Jenis dan batasan hukuman bagi tindakan
kejahatan pemabuk. Adapun hadisnya yaitu dari Anas putra Malik radhiyallahu anhu bahwasanya telah dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peminum khamar, lalu beliau memukul atau menjilat dengan dua pelepah kurma, kira-kira sebanyak 40 kali jilatan. Berkata Anas radhiyallahu anhu, Abu Bakar pernah melaksanakan seperti ini pada masa kekhalifaannya. Tetapi Umar radhiyallahu anhu pertama-tama ia meminta pendapat para sahabat. Menurut riwayat Muslim dari Ali radhiyallahu anhu tentang kisah Wahid bin Uqbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuknya 40 kali. Dari Asy-Syafi'i berpendapat telah meminum khamar sebanyak 40 kali di Kaliderah. Pendapatan ini merupakan Ahmad dalam salah satunya riwayatnya dan juga pendapat yang dipilih oleh kalangan Hanabilah seperti Abu Bakar Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Mereka juga sepakat siapa yang meminum perasan anggur yang telah menjadi khamar juga dikenal sang sihat meskipun ia tidak mabuk. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu ciri-ciri hudud. Hudud mempunyai sifat-sifat yang khusus, yaitu kesalahan-kesalahan hudud telah ditetapkan oleh syara'. Yang kedua yaitu hukuman-hukuman sisaannya telah ditentukan dengan jenis-jenis dan berat rintangannya oleh ketetapan syara'. Yang ketiga yaitu kesalahan-kesalahan hudud boleh dimaafkan sebelum ia dibawa ke depan hakim. Yang keempat yaitu semua orang yang mencukupi syarat yang dikenakan hukuman yang sama tanpa terkecuali. Kemudian yang kelima yaitu taubat tidak menggugurkan siksaannya kecuali dalam hal kejahatan perampokan, di mana perampok digugurkan dari siksaan jika ia bertobat sebelum dapat ditangkap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah persyariatan hukum hudud. Hudud disyariatkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki tujuan yang mulia. Di antaranya adalah hukuman bagi orang yang berbuat siksaan bagi orang yang bertaubat kejahatan dan akan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakit hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya, maka ia akan jera untuk tidak mengulanginya dan dapat mendorongnya untuk istiqomah serta selalu taat kepada Allah. Yang kedua yaitu mencegah orang lain agar tidak berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga yaitu hudud adalah penghapus dosa dan pensuci jiwa pelaku kejahatan tersebut. Yang keempat yaitu menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya. Baiklah teman-teman, mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.